Shalom, selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan Teacher Yob dalam pelajaran PPKN kelas 8. Nah, dalam pelajaran melalui kali ini, kita akan sama-sama pelajari bab yang baru, yaitu bab 4 tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, Teacher harapkan di depan kalian sudah ada buku dan ballpoint, sehingga kalian bisa masukkan hal-hal penting yang Pak jelaskan di dalam buku dan catatan kalian tersebut. Nah, kita langsung saja mulai pembelajaran kali ini. Nah, pembelajaran lewat video kali ini, seperti yang di awal Pak sudah bilang, bahwa kali ini kita akan pelajari sama-sama bab 4, yaitu semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Dalam pelajaran bab 4 ini ada 3 materi pokok yang akan kita pelajari sama-sama. 3 materi pokok itu antara lain, yang pertama adalah kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, dan yang kedua adalah perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, dan materi pokok yang terakhir adalah mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Oke, langsung saja kita mulai dengan materi pokok kita yang pertama, yaitu kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukannya perdagangan. Ternyata kemudian bangsa Eropa bukan hanya untuk mencari ekonomi baru, tetapi di situ bangsa Eropa melakukan perdagangan, langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang dianggap baru diketemukan. Jadi di sini ada 3 alasan penting kenapa bangsa Eropa melakukan ekspedisi ke berbagai wilayah atau perjalanan ke berbagai wilayah-wilayah. Yang pertama itu adalah karena rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan itu terjadi karena pada saat itu terjadi perang dunia, sehingga ada sedikit banyak ekonomi Eropa yang rusak. Jadi di situ alasan yang pertama mereka melakukan ekspedisi adalah rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan. Alasan yang kedua adalah berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15. Dengan adanya teknologi pelayaran, maka bangsa Eropa mulai melakukan perjalanan mereka melalui pelayaran atau melalui transportasi laut. Nah, di situ mereka mulai melakukan perjalanan-perjalanan ke berbagai wilayah. Dan alasan yang ketiga yaitu mulai melakukan ekspedisi untuk mencari sumber ekonomi. Seperti yang kita ketahui di alasan yang pertama, ekonomi Eropa itu rusak akibat peperangan. Sehingga di alasan yang ketiga itu menjawab alasan yang pertama, yaitu alasan ketiga untuk mencari sumber ekonomi yang baru. Sehingga dari mereka melakukan ekspedisi, kemudian bangsa Eropa langsung menguasai dan menjajah negara yang mereka anggap baru diketemukan. Oke, lanjut. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya Verenigd Oost-Indisch Compagnie, atau biasa disingkat dengan VOC. Nah, VOC itu sendiri didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Di mana pada saat VOC didirikan,
maka pada saat itu juga Belanda mulai menjajah Indonesia. Nah, penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan-tindakan yang merugikan bangsa Indonesia. Tindakan-tindakan itu antara lain yaitu adanya politik adu domba atau biasa disebut dengan divide et impera. Nah, politik adu domba ini, yang dimaksudkan dengan politik adu domba adalah bangsa Belanda saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain, atau mulai mengadu domba kerajaan-kerajaan yang ada di negara Indonesia. Sehingga politik adu domba ini dia melemahkan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia dan mulai merusak sendi kehidupan di antara masyarakat Indonesia. Itu adalah salah satu kebijakan Belanda yang merugikan bangsa Indonesia. Kebijakan yang kedua yaitu kebijakan kerja rodi atau kerja paksa. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendels berkuasa. Daendels di sini berkuasa adalah memimpin VOC. Nah, Daendels ini berkuasa pada tahun 1808 sampai 1811. Pada saat itu bangsa Indonesia semakin menderita. Karena apa? Karena pada pemerintahan Daendels atau kepemimpinan Daendels itu masyarakat Indonesia dipaksa untuk melakukan yang namanya kerja rodi. Kerja rodi di sini untuk membangun jalan sepanjang Pulau Jawa yaitu Anyer sampai ke Panarukan untuk kepentingan militer dan membuat masyarakat Indonesia menderita. Penderitaan ini berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan yang namanya tanam paksa. Tanam paksa atau kultur stelsel. Nah, tanam paksa ini dikeluarkan oleh atau diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Van den Bosch pada tahun 1828. Sistem tanam paksa ini mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladang milik masyarakat Indonesia dengan tanaman yang ditentukan oleh Belanda. Jadi dalam sistem tanam paksa, Belanda memberikan tanaman-tanaman yang wajib ditanami oleh masyarakat Indonesia. Dan hasilnya itu diserahkan kepada pemerintah Belanda. Ternyata tanam paksa ini bukan hanya menyebabkan masyarakat Indonesia diperas tenaganya saja, melainkan juga kekayaan. Sehingga mengakibatkan banyak sekali masyarakat Indonesia yang pada saat itu jatuh miskin. Di pihak lain, penjajahan mendapat kekayaan bangsa Indonesia yang melimpah dan membangun negara Belanda menjadi negara kaya di Eropa. Jadi kita tahu sendiri bahwa Belanda datang ke Indonesia itu untuk mencari rempah-rempah. Sehingga mereka pada saat melakukan tanam paksa ini, mereka melakukan untuk mendapatkan kekayaan dari bangsa Indonesia. Nah, dari kekayaan itu mereka membangun negara mereka Belanda menjadi negara yang kaya di Eropa. Nah, penderitaan yang ada dari tiga kebijakan itu membuat masyarakat Indonesia sangat menderita. Dari penderitaan itu maka muncul benih untuk melawan bangsa tersebut. Muncullah benih perlawanan di dalam diri masyarakat Indonesia untuk melawan bangsa Belanda. Namun semuanya sia-sia. Benih perlawanan itu semuanya sia-sia. Kenapa teacher katakan sia-sia? Karena perlawanan pada saat itu masih bersifat kedaerahan. Misalkan perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh kaum ulama atau kaum bangsawan. Misalkan di Sulawesi Selatan itu dipimpin oleh Sultan Hasanuddin.
Di Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Tuanku Imam Bonjol memimpin di Sumatera Barat, atau Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Sehingga pada saat itu perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah itu belum berhasil. Kenapa teacher katakan belum berhasil? Hal ini disebabkan karena perjuangan pada saat itu masih bersifat kedaerahan. Sehingga untuk melawan penjajah itu belum terorganisir dengan baik. Nah, dalam penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia, maka menyadarkan beberapa orang Belanda yang pernah tinggal di Indonesia, diantaranya ada Edward Does Dekker, ada Baron van Houvel, dan Mr. van Deventer. Nah, Edward Does Dekker ini terkenal dengan nama samarannya yaitu Multatuli. Edward Does Dekker ini pernah menuliskan buku yang berjudul Max Havelaar pada tahun 1860. Nah, buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan. Nah, pada saat itu juga Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintahan Belanda menerapkan yang namanya politik balas budi. Sehingga di sini ada kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bangsa Indonesia. Nah, Mr. van Deventer mengusulkan yang namanya politik balas budi atau politik etis, terdiri atas 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Nah, atas desakan-desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menyetujui apa yang diusulkan oleh Mr. van Deventer supaya dapat menerapkan politik balas budi. Namun yang perlu diketahui bahwa politik balas budi itu bukan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Sehingga di sini pemerintah Belanda menyetujui terjadinya politik balas budi. Tapi itu bukan untuk kepentingan bangsa Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Misalkan dalam sistem edukasi. Dalam sistem edukasi, pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah untuk membuat pendidikan bagi bangsa Indonesia. Sehingga di situ mulai ada tenaga yang terampil dan murah. Karena kalau mereka tidak mendirikan pendidikan, mereka harus mendatangkan tenaga-tenaga terampil dari luar yang begitu mahal. Sehingga dengan adanya politik balas budi, mereka mendirikan sekolah-sekolah. Di situ menyekolahkan bangsa Indonesia, sudah dapat tenaga terampil dari dalam bangsa Indonesia lagi, murah lagi. Sehingga di situ mereka menguntungkan pemerintah Belanda. Yang kedua, misalkan contoh irigasi. Irigasi di sini pemerintah Belanda membangun irigasi-irigasi untuk pengairan kepentingan perkebunan milik Belanda. Kalau untuk transmigrasi, mereka mulai mentransmigrasi penduduk-penduduk yang padat ke daerah-daerah terpencil. Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi Indonesia, yaitu munculnya masyarakat yang terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi Indonesia yang sebenarnya. Karena jika kita melihat bahwa siapa yang bersekolah, maka dia akan memiliki pemahaman yang luas. Sehingga di sini bangsa Indonesia setelah mengikuti pendidikan yang dibangun oleh pemerintahan Belanda, banyak masyarakat yang sudah terdidik dan mulai memiliki pemahaman atau kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Mulai dari situ, bangsa Indonesia yang saat itu kondisinya bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela, mereka mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsa yang selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Jadi dari mereka mengenyam pendidikan, muncullah masyarakat yang terdidik, mereka sadar akan kondisi yang terbelakang, dari situ mulai timbul tokoh-tokoh kebangkitan nasional.
Untuk materi kita hari ini sampai di sini. Mungkin ada hal-hal yang tidak kalian mengerti atau tidak kalian pahami, silakan kita diskusi di Google Classroom kita masing-masing. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.